Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi ya. Semoga kalian pada sehat semua. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit membahas ya masalah outdoor AC ya. Saya dapat beberapa pertanyaan dari konsumen langsung atau di kolom komentar. Kadang mau melakukan pemasangan AC itu bingung untuk penempatan outdoornya, dimana tempat yang terbaik, yang aman, dan yang tidak merusak katanya ya. Tapi kalau outdoor ini nggak ada pengaruhnya ya kalau misal ditaruh di tempat yang seperti di video saya ini. Tapi masih banyak juga yang belum paham itu, takut rusak gitu, takut rusak. Ya pasti ada min plusnya lah. Nah, ada tiga penempatan outdoor ya biasanya yang udah pernah saya temuin. Yang pertama itu pernah di perkantoran, memang posisinya di situ ya. Jadi posisinya itu di shaft ya. Di shaft itu berarti di kolong di kotakan itu, di kolong lah, cuman atasnya itu dikasih hexos. Jadi itu ada beberapa outdoor 16 itu di shaft 1 itu sering terjadi kerusakan. Itu overhead ya, overhead. Jadi memang dari gedungnya memang di situ gitu, tapi itu nggak boleh karena dari sistem outdoor ini kan dia sistemnya buang panas, ngisep hawa yang dinginnya ya. Jadi kalau di ruangan tertutup seperti itu biasanya yang dia buang panas, yang keluar panas, terus yang diisep panas lagi ya. Dan itu tidak rekomendasikan ya. Mungkin ditaruh di situ karena memang udah dari gedungnya udah seperti itu ya. Jadi tidak ya udah gitu. Terus yang kedua yang pernah saya temuin lagi tuh di kamar mandi atau di dapur. Kalau di kamar mandi itu sangat tidak rekomendasi ya. Tapi kadang-kadang memang posisinya ya mau nggak mau, nggak ada tempat, harus di situ ya. Gitu. Itu juga nggak bagus juga. Di kamar mandi kan panas, pengap, ya kan. Nah, efek jeleknya itu dia pasti sering overhead, ampernya tinggi, nanti kompresornya pasti off. Nah, di dapur itu juga nggak bagus. Di dapur itu udah pasti ngap, terus di evapnya itu biasanya lengket minyak gitu kalau sering masak di bagian bawahnya ya. Jadi ada beberapa juga yang naruhnya itu di dapur. Untuk perawatannya juga susah ya kan, nyucinya ya repot ya kan. Terus evapnya itu lengket, disemprot kalau cuma pakai air aja itu nggak bakalan bersih gitu ya. Terus sering overhead gitu. Itu yang tadi dua saya jelaskan itu tidak rekomendasi ya. Terus yang ketiga itu di dalam plafon. Saya pernah nemuin juga outdoor AC itu ditaruh di dalam plafon. Nah, itu juga sangat tidak direkomendasikan banget. Karena itu udah pasti overhead, panas. Terus untuk perawatannya itu susah. Banget. Kalau kita semprot langsung, otomatis plafonnya basah semua. Ya kan. Jadi di dalam plafon itu sangat rekomendasi. Tapi yang naruh di situ biasanya itu ada beberapa ya faktor lah. Mungkin karena pipanya nggak cukup, karena nggak ada tempat lain gitu kan. Jadi di situ. Jadi pasti orang menaruh outdoor AC di mana titiknya yang tidak rekomendasi pasti ada alasannya, nggak mungkin nggak gitu ya. Dan saya yang jelasin di sini adalah tempat yang rekomendasi gitu.
Terus yang keempat itu penempatan outdoor yang umum ya, yang banyak dipakai atau kebanyakan orang memakai tempat tersebut ya. Jadi itu posnya di teras biasanya, di teras. Jadi itu ya sedang lah ya. Jadi nggak begitu, nggak ada apa namanya, nggak ada efek yang begitu banget. Jadi kebanyakan orang naruhnya di teras ya, itu ya bagus lah. Jadi maksudnya bodinya awet, nggak kena hujan, nggak kena panas, terus aman dari jangkauan orang-orang yang ada niat buruk, misal nyuri gitu misal ya. Tapi kalau di teras gitu ada salah satu efek yang ini juga sih, yang kalau menurut saya kurang bagus ketimbang di luar seperti ini. Jadi dia itu cenderung lebih cepat kotor ketimbang posisinya yang di luar seperti ini gitu. Tapi itu umum itu banyak dipakai sama orang outdoor, tempatnya di situ. Nah, yang terakhir itu untuk penempatan di luar. Ini masih banyak yang bertanya apa efeknya, apa bahaya itu ya. Kalau outdoor itu di luar itu paling bahayanya ya kalau ada orang yang nggak ada niat buruk, misal pengen nyuri gitu ya, itu bisa karena los begini ya. Tapi kalau tempatnya rame, aman ya aman lah. Jadi ini penempatan outdoor yang tepat, yang sangat direkomendasikan ya. Tapi ada efeknya juga. Jadi kalau posisi di luar seperti ini, outdoor AC ini tidak mudah kotor. Jadi seumpamanya biasanya nyuci AC 3 bulan sekali, bisa 4 bulan ya. Itu pun digaris bawahi tergantung pemakaian ya. Tapi itu jauh lebih apa namanya, jangka panjang mencuci AC itu lebih panjang lah ketimbang yang biasanya 3 bulan jadi 4 bulan lah. Itu sangat berpengaruh juga. Jadi nggak usah khawatir, penempatan outdoor di luar ini tidak ada ngefek ke kerusakan AC, nggak ada. Jadi nggak ada efek kerusakan, tidak bahaya juga. Jika ada petir itu nggak bahaya. Soalnya bagi yang belum paham, kadang-kadang ada yang takut seperti itu ya. Maklum karena belum paham ya. Jadi untuk bagusnya itu tidak mudah kotor ya kan. Tapi kalau minusnya, kalau di luar seperti ini itu ada dua. Biasanya kalau yang tempat-tempat rawan takut diambil orang ya kan, yang ada orang yang niat buruk gitu kan. Terus di bodinya itu biasanya kalau yang bodi plastik ya, ada tuh kayak AC yang lama itu bodi plastik, biasanya kalau kejemur, kepanasan, kehujanan, biasanya efeknya lapuk. Kalau bodi seng biasanya karat dan kusam. Tapi itu tidak mempengaruhi pada kinerja AC, itu nggak pengaruh, karena banyak juga outdoor itu di luar, kayak di gedung-gedung, di perkantoran itu ada yang di dak semuanya. Jadi outdoor itu tempatnya di dak, udah didesain di dak. Jadi itu pun kena hujan, kena panas itu nggak apa-apa. Terus kayak di tempat samping seperti ini ya, ini bagus, ini nggak ada efek lah. Pokoknya intinya rekomendasi ya, namanya aja in out, indoornya di dalam, outdoornya di luar. Jadi dia buang panas. Jadi kalau seperti ini ya, ini buang panasnya itu bagus banget, los, nggak kehambat apa-apa itu, nggak kehambat apa-apa. Dan dia itu AC pun tidak mudah kotor gitu. Jadi jika teman-teman yang pengen masang AC, posisinya di samping seperti ini atau di dak tempatnya, itu nggak usah khawatir
outdoornya itu rusak, itu nggak ngefek rusak, itu paling efeknya ke body aja. Kalau yang body seng itu biasanya karat, cuman karat pun nggak setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun karat enggak, itu lama lah. Itu pokoknya intinya rekomendasi banget outdoor yang di luar seperti ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo, selagi saya bisa jawab saya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.